semuanya, kembali lagi di Maria Harik Channel. Terima kasih sudah klik videoku kali ini. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat terus dimanapun kalian berada. Masih berlanjut nih pembahasan kita tentang VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie yang biasa kita kenal dengan Persatuan Perusahaan-Perusahaan Dagang Hindia Timur. Di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang VOC yang pernah menjadi perusahaan terkaya di dunia dengan total kekayaan 78 juta gulden. Di video itu, aku membahas tentang awal berdirinya VOC sampai berakhirnya VOC. Kekayaan yang diperoleh VOC sebagian besar berasal dari tanah jajahan. Salah satunya adalah Nusantara atau Indonesia. Terus, apa saja sih yang dilakukan oleh VOC sehingga dapat melanggengkan kekuasaannya yang begitu lama dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya? Yuk simak videoku kali ini ya. Seperti kedatangan bangsa Eropa lainnya, alasan Belanda datang ke Nusantara adalah karena rempah-rempah. Setelah VOC didirikan pada tahun 1602 di Amsterdam, Belanda, VOC menjadi wakil dari Belanda untuk melakukan kegiatan perdagangan di Nusantara. Sebelum kita, orang tua kita, bahkan kakek nenek kita lahir, negeri kita adalah sumber rempah dunia. Lada, kayu manis, cengkeh, dan pala adalah komoditas yang paling dicari. Rempah-rempah ini tak hanya digunakan untuk masakan, tetapi juga untuk bahan baku parfum, pengawet jenazah, pengawet daging, dan obat-obatan. Dari Maluku, rempah-rempah ini dibawa ke India, Cina, Teluk Persia, dan masuk ke negara-negara Arab. Rempah-rempah ini akhirnya mengalir ke negara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kala itu nilai segenggam biji pala dan cengkeh setara dengan segenggam emas. Pala dipercaya bisa menyembuhkan penyakit yang mematikan, yaitu sampar dan disentri. Harga pala semakin mahal ketika dianggap mampu menangkal wabah Black Death yang melanda Eropa pada abad ke-13. Karena rempah-rempah inilah, banyak negara mengirimkan kapal-kapal penjelajahnya menuju pulau-pulau yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Maluku, dan Maluku Utara. Dalam melancarkan kegiatan perdagangannya dan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, VOC melakukan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC menerapkan beberapa kebijakan dalam melaksanakan monopoli perdagangan di Nusantara. Kebijakan yang pertama adalah membentuk Gubernur Jenderal. Setelah VOC didirikan, The Heren 17 menangani semua urusan VOC dari Amsterdam. Akan tetapi mereka mengalami kesulitan teman-teman. Hal ini dikarenakan jarak tempuh antar Amsterdam ke Nusantara bisa memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Belum lagi di awal kedatangannya, VOC harus berperang melawan Portugis dan juga masyarakat Nusantara. Agar bisa menangani urusan perdagangan dan ekspansi lebih baik lagi, maka pada tahun 1610 diciptakanlah jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang memerintah di Hindia dipilih oleh Dewan Hindia atau Radvan Indi. Nah, Gubernur Jenderal pertama VOC di Nusantara adalah Pieter Both. Kebijakan yang kedua adalah politik divide et impera. Pada awalnya, kedatangan VOC di Nusantara itu tidak mudah untuk diterima oleh penguasa-penguasa Nusantara. Kemudian, VOC ini melihat bahwa ada konflik di antara para penguasa-penguasa di Nusantara. Hal inilah yang digunakan oleh VOC untuk menerapkan politik divide et impera. Politik divide et impera atau politik adu domba adalah politik yang digunakan oleh VOC untuk memecah belah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dengan dikuasainya kerajaan-kerajaan di Nusantara atau di Indonesia, maka akan mudah bagi VOC untuk melakukan monopoli perdagangan. Kebijakan yang ketiga adalah memindahkan pusat perdagangan VOC di Nusantara dari Maluku dan Banten ke Batavia atau Jayakarta. Markas baru ini diharapkan oleh VOC dapat memenuhi semua kebutuhan dalam aktivitas perdagangannya di Nusantara.
Gubernur Jenderal VOC pada saat itu, JP Koen, memutuskan untuk memindahkan markas karena di Banten terjadi pertikaian antar etnis Cina, Inggris, dan juga Banten. Sedangkan Maluku sudah tidak memadai lagi untuk menjadi kantor pusat karena terlalu kecil dan jauh dari rute perdagangan. Jayakarta terpilih menjadi pusat perdagangan VOC yang baru karena memiliki gudang dan juga loji VOC sejak tahun 1610. Setelah berhasil menguasai Jayakarta, nama Jayakarta kemudian dirubah menjadi Batavia. Kebijakan VOC yang keempat adalah menerapkan pajak. Ada beberapa jenis pajak yang diterapkan oleh VOC di Nusantara. Pajak yang pertama bernama Verplichte Leverantie. Verplichte Leverantie adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang sudah ditetapkan oleh VOC. Contoh hasil bumi yang wajib diserahkan kepada VOC adalah lada, kayu, beras, kapas, nila, dan juga gula. Jenis pajak selanjutnya adalah Continghenten. Pajak Continghenten adalah kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh VOC. Pembayaran pajak ini menggunakan hasil bumi dan juga dilakukan tanpa sistem ganti rugi. Pajak selanjutnya adalah Priangerstelsel. VOC menerapkan yang namanya Priangerstelsel atau sistem priangan. Priangerstelsel ini mewajibkan masyarakat priangan untuk menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada VOC. Bagi yang tidak mempunyai lahan, maka mereka wajib bekerja di lahan milik VOC dengan sistem kerja paksa atau rodi tanpa upah. Itu tadi adalah 3 jenis pajak yang diterapkan oleh VOC dalam melakukan monopoli perdagangan di Nusantara. Kebijakan VOC yang kelima adalah hak ekstirpasi. Ekstirpasi adalah hak yang dimiliki VOC untuk memusnahkan atau menebang tanaman rempah-rempah. Hal ini dilakukan oleh VOC agar tidak terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan merosotnya harga rempah-rempah. Kebijakan yang keenam adalah pelayaran hongi atau Hongi Tochten. Pelayaran hongi adalah pelayaran yang dilakukan oleh VOC dengan menggunakan perahu kora-kora untuk mengawasi pelaksanaan perdagangan VOC di Nusantara dan menindak pelanggarnya. Salah satunya adalah melakukan pengawasan jangan sampai ada yang menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Selain itu, pelayaran hongi juga dilakukan untuk mengawasi penanaman rempah-rempah di Nusantara. Bagi mereka yang berani melanggar, maka VOC akan menghukum mereka dengan cara menyita barang dagangannya, kemudian memasukkan mereka ke dalam penjara, kemudian menjual mereka ke pasar budak, atau bahkan ada yang dibunuh. Nah, itu tadi teman-teman adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh VOC selama berada di Nusantara. Kebijakan-kebijakan yang dibuat VOC tadi membuat VOC berhasil untuk melakukan monopoli perdagangan dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, serta melanggengkan kekuasaannya dengan begitu lama di Nusantara. Semoga video kali ini menambah wawasan bagi kalian ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video dari Maria Hadik Channel. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.